Yo, apa kabar kalian semua? Semoga baik ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita God of Alrim part yang ke-6. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dilanjutkan dengan para murid yang sudah sampai di Akademi Sith. Kemudian Yesuan akan mengobati luka Guru Tong terlebih dahulu agar bisa menyembuhkan luka lama yang dideritanya. Dulunya, Guru Tong terkena serangan akibat bertarung melawan penyihir elemen petir, sehingga membuat lautan Qinnya rusak. Yesuan memberikan resep obat ke Guru Tong untuk mengobati luka yang ada di bahunya. Setelah pulih, Guru Tong harus menyiapkan 49 jarum emas untuk mengobati luka lamanya. Dengan sangat semangat, Guru Tong langsung berlari untuk membuat ramuan obat itu. Setelah Guru Tong pergi, Guru Yun memperingati Yesuan agar jangan menghancurkan harapan Guru Tong, karena jika tidak berhasil membuatnya sangat kecewa. Singkat cerita, para murid mendapatkan kabar bahwa Lin Yu telah dikeluarkan dari akademi. Karena saat ujian bertahan hidup, dia mempunyai kesalahan yang fatal, yaitu membahayakan murid akademi. Beralih ke Yesuan yang menemui Guru Tong. Ternyata Guru Tong sangat semangat untuk mengobati luka lamanya. Dia bahkan tidak tidur demi menunggu Yesuan dalam beberapa hari. Guru Tong sangat terkejut saat Yesuan mengatakan bahwa dia lupa untuk menyembuhkannya. Lalu Guru Tong menunjukkan jarum yang dibutuhkan Yesuan. Singkatnya, Yesuan membawa Guru Tong ke guild penyihir untuk membuat ramuan obat. Di sana, Yesuan dilayani dengan sangat baik yang membuat Guru Tong terheran-heran. Manajer Guzu membawa Yesuan dan Guru Tong ke ruangan VIP. Tak lama setelah itu, ketua guild datang dengan sangat antusias. Ketua guild sangat bersemangat karena dia belum pernah bertemu Yesuan sebelumnya. Singkat cerita, ketua guild membawa Yesuan ke ruangan persiapan pribadinya. Saat di sana, Yesuan terkejut melihat peralatan ramuan dan bahan-bahan yang sangat langka di era akhir nanti. Lalu Yesuan menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Pembuatan ramuan dimulai. Yesuan membuat ramuan itu dengan sangat cepat. Ketua guild dan manajer Gusu sampai dibuat bingung dengan metode yang dilakukan Yesuan. Akhirnya ramuan itu berhasil dibuat. Ketua guild yang melihat ramuan itu tersisa satu bahan menduga kalau Yesuan belum selesai. Benar saja, Yesuan menambahkan satu bahan lagi ke dalam ramuan itu. Dan ramuan tingkat 4 pun berhasil dibuat dengan sempurna. Lagi-lagi mereka berdua dibuat terkejut oleh Yesuan. Mereka tak percaya bagaimana mungkin penyihir tingkat menengah level 2 bisa membuat ramuan level 4. Saatnya pengobatan Guru Tong dimulai. Yesuan menyuruh Guru Tong untuk meminum ramuan itu dan mengalirkan doji yang ada di tubuhnya. Kerusakan lautan Qi dibagi menjadi 3 tahapan. Dan saat ini Guru Tong berada di tahap kedua kehancuran roh. Tiba-tiba lautan Qi milik Guru Tong meledak yang membuat semua panik terkecuali Yesuan. Yesuan pun menyuruh Guru Tong agar tenang dan mengalirkan dojinya karena pengobatan belum selesai. Guru Tong berhasil mengalirkan kembali doji miliknya. Lalu Yesuan langsung menancapkan jarum emas ke tubuh Guru Tong. Pengobatan pun berhasil. Guru Tong menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Bahkan dia menerobos warrior bumi tingkat 5. Jin berpindah pada para murid Akademi Sith yang akan mengikuti ujian kelulusan. Yang mana semua murid diuji level kekuatan sihirnya menggunakan bola kristal. Ujian dimulai, para murid dipanggil satu persatu untuk mengetahui lulus atau tidak.
Dan tibalah giliran Chenan yang dipanggil. Chenan berhasil lulus. Dia berada di tahap penyihir tingkat awal kelas 1. Dia pun langsung menyombongkan diri ke teman-temannya. Selanjutnya, giliran ketua kelas W. Ketua kelas W berhasil lulus. Dia berada di tahap penyihir tingkat awal kelas 1 tahap akhir. Dan yang ditunggu-tunggu giliran Grandmaster kita, yaitu Yesuan. Dengan sengaja, Yesuan berhenti di tengah jalan saat pengecekan berlangsung, sehingga dia hanya berada di penyihir tingkat awal kelas 1. Guru Yun menanyakan kenapa tidak dilanjutkan. Yesuan pun mengatakan kepada Guru Yun yang terpenting sudah lulus. Hasil ujian para murid diumumkan oleh kepala sekolah, yaitu dari ratusan murid hanya 18 murid yang berhasil lulus. Salah satu di antara murid yang lulus ada yang memecahkan rekor akademi. Dia berhasil menjadi penyihir tingkat menengah kelas 2. Dan ternyata itu adalah Bing Yun. Setelah pengumuman selesai, Yesuan bertemu dengan sepupunya Lin Yu yang bernama Lin Feng. Dia ingin membalaskan dendamnya ke Yesuan karena Lin Yu dikeluarkan dari akademi. Lin Feng menjadi marah karena disinggung Yesuan. Dia mengeluarkan pedangnya, namun Bing Yun dan ketua kelas W datang membela Yesuan. Lin Feng mengatakan ke Yesuan kalau kau seorang pria, jangan bersembunyi di belakang wanita. Pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Yesuan menyuruh Lin Feng untuk menyerang terlebih dahulu. Dengan mudah, Yesuan dapat menghindar serangannya. Giliran Yesuan menyerang, dia berhasil memukul Lin Feng hingga terpental. Lin Feng mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia sangat marah karena Yesuan meremehkannya. Lin Feng sangat percaya diri bisa mengalahkan Yesuan karena dia sudah berhasil menerobos pendekar pedang perak. Lin Feng menyerang Yesuan, namun Yesuan lagi-lagi dapat menghindar dengan mudah. Dia menyerang balik dengan jurus sihirnya. Tanpa ampun, Yesuan mengajar Lin Feng sampai kalah. Saat Yesuan akan melakukan sesuatu ke Lin Feng, dia dicegah oleh Guru Zhao. Yesuan pun tak terima duelnya diganggu. Dia membela diri yang membuat Guru Zhao marah. Saat Guru Zhao ingin menghajar Yesuan, tiba-tiba Guru Tong datang membantu Yesuan. Tibalah saatnya Yesuan memberi pelajaran ke Lin Yu dengan menghancurkan lautan ki miliknya. Yesuan dipanggil oleh Bing Yun. Bing Yun memberikan undangan untuk menghadiri acara ulang tahunnya. Sementara itu, Lin Feng yang lautan ki-nya hancur tidak bisa disembuhkan oleh Grandmaster Mu. Ayahnya yang bernama Lin Li tidak terima. Dia ingin membalaskan dendamnya kepada Yesuan. Malam harinya, Yesuan dan Chenan menghadiri pesta ulang tahun Bing Yun. Di sana, Yesuan bertemu dengan keluarga Lin yang mempunyai dendam ke Yesuan. Mereka terlihat kesal saat melihat Yesuan berada di sana. Karena berada di kediaman raja kota, mereka tidak berani membuat masalah. Lalu datanglah seorang master yang bernama Jiamo. Dia adalah ahli pandai besi nomor 1 di kota Black Rock. Dilanjutkan dengan kedatangan keluarga Takla yang mana dia adalah keluarga bangsawan kelas atas di kerajaan. Dia bernama Feilin. Singkatnya, pesta dibuka oleh ayahnya Bing Yun. Feilin menghampiri Bing Yun dan menawarkan minuman bersama. Namun, Bing Yun menolaknya dan lebih memilih untuk menemani Yesuan. Hal itu membuat Feilin sangat marah. Ditambah lagi, Lin Yu yang memprovokasi Yesuan dengan perkataan yang mengada-ngada. Singkatnya, Master Jiamo menunjukkan keterampilannya membuat senjata di depan banyak orang. Senjata itu nantinya akan diberikan sebagai hadiah ulang tahun Bing Yun. Senjata berhasil dibuat oleh Master Jiamo. Dia membuat senjata belati pola sihir tingkat 3. Dia pun memberikannya ke Bing Yun. Akan tetapi, terjadi keributan setelah Yesuan menggelengkan kepalanya. Hal itu dijadikan kesempatan oleh Feilin dan Lin Yu untuk memojokkan Yesuan karena tidak menghormati Master Jiamo.
Suasana menjadi kacau. Ayahnya Bingyun emosi dan ingin mengusir Yesuan. Kuruto yang melihatnya membela Yesuan. Dia mengatakan kalau Yesuan mempunyai alasan lain. Master Jiamo menghampiri Yesuan dan menanyakan permasalahan senjata yang dibuatnya. Bahkan dia mengakui Yesuan sebagai Master Blacksmith yang sesungguhnya. Lalu Yesuan memperbaiki senjata belati itu dengan kemampuannya. Hal itu membuat Master Jiamo sangat terkejut dengan kehebatan Yesuan. Saat senjata itu diberikan ke Bingyun, muncul efek salju yang bersinar. Namun senjata itu berbahaya bagi Bingyun karena Bingyun memiliki elemen ganda api dan es. Dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan serangan balik sihir. Master Jiamo berterima kasih ke Yesuan karena sudah menjelaskan permasalahannya. Lalu ayahnya Bingyun meminta maaf ke Yesuan karena sudah salah paham. Singkatnya, acara pesta dilanjutkan dengan pemberian hadiah ke Bingyun. Felin memberikan hadiah berupa kalung mutiara biru laut yang sangat langka dan mahal. Akan tetapi, Bingyun menolak pemberian Felin karena harganya terlalu mahal. Sementara Yesuan memberikan hadiah sebuah kalung sihir yang dibuatnya sendiri. Kalung tersebut berguna untuk meningkatkan elemen sihir dengan cepat. Sehingga kalung itu cocok dengan Bingyun untuk menerobos penyihir dengan cepat. Dengan senang hati, Bingyun menerima pemberian Yesuan. Felin yang melihat hal tersebut sangat kesal. Dia pun menyuruh anak buahnya yang bernama Todd untuk mencelakai Yesuan. Setelah acara selesai, Yesuan dan Chenan dihadang oleh seseorang suruhan Felin yang bernama Todd. Chenan membantu Yesuan dengan menyerang menggunakan jurus akarnya. Namun Todd dapat menghancurkan akar tersebut dengan mudah. Todd berambisi untuk melenyapkan Yesuan, akan tetapi dia sangat terkejut melihat Yesuan yang mengeluarkan Xiaobai dan yang lainnya. Film pun tamat. Fuck her in the